Jumpa lagi di channel Ala Orang Awam, tempat kita saling sharing tutorial, tips dan trik untuk aplikasi-aplikasi terkini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rumus if dalam Excel. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Di sini saya sudah coba membuat tabel sebagai contoh latihan kita. Oke, di sini ada tabel mengenai rekap penjualan barang. Ini mungkin di suatu toko ya teman-teman. Jadi ini sebagai contoh saja. Di sini ada beberapa kolom nama barang, stok terjual, stok tersedia, dan status stok. Nah, kita akan memanfaatkan rumus if untuk mencari status stok. Jadi yang saya tandain dengan warna kuning ini yang nanti akan kita carikan isi datanya. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada beberapa nama barang dan ini data penjualan. Jadi di sini ada nama barang aqua mineral 220 ml, aqua mineral 330 ml dan seterusnya ya teman-teman. Ada juga merek klub mineral, tapi ini sebagai contoh aja ya untuk latihan kita. Lalu di sini masing-masing barang ada stok penjualan hari ini. Jadi hari ini terjual berapa? Kemudian di sini ada stok tersedia. Jadi saat toko ini dibuka untuk hari ini misalnya, setiap barang tuh stok tersedia sekian yang ada dalam kolom ini. Oke. Sebelum kita melakukan pembahasan untuk rumus if-nya, kita lihat dulu di sini struktur dari rumusnya. Jadi rumus if itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian if, lalu ada 3 variabel yang harus kita isi. Yang pertama logical test, terus kemudian value if true, dan value if false. Nah, kita coba pahami dulu rumusnya sebelum kita terapkan. Jadi logical test ini data yang akan diuji cobakan, data yang akan dites. Oke teman-teman, ini adalah data yang akan dites. Oke, kemudian data yang akan dites ini nanti kita masukkan dengan suatu rumus tertentu, atau nanti akan lebih jelasnya saat kita praktek ya teman-teman. Jadi kita akan mengetes. Jadi logical test ini disinilah tempat kita memasukkan apa yang akan kita uji, apa yang akan kita tes. Lalu jika ujian atau tes tersebut memiliki nilai yang benar, maka kita ingin menuliskan apa jika nilai tes tersebut benar. Nah, di situ kita isikan nilai apa yang ingin kita tuliskan jika tes kita itu sesuai atau benar. Nah, nanti apa yang akan kita tuliskan di bagian sini. Lalu jika yang kita uji cobakan itu tidak sesuai atau tidak benar, nilai apa yang ingin kita tuliskan jika false. False ini kan salah ya, jika tidak sesuai atau tidak benar. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya teman-teman. Kita akan memasukkan rumus if ke dalam kolom status stok. Nah, jadi intinya status stok ini kita ingin mengetahui apakah barang aqua mineral 220 ml ini itu status stoknya habis atau masih tersedia. Jadi pada saat di pagi hari toko ini buka, aqua mineral 220 ml tersedia 500 gelas. Kemudian di sore hari ini aqua mineral tersebut terjual 134. Nah, apakah status stok dari aqua mineral 220 ml ini? Nah, kalau kita lihat sekilas kan berarti yang tersedia 500, kemudian yang terjual 134, artinya masih ada stok yang tersedia. Nah, kita akan memanfaatkan rumus if ya teman-teman untuk mengisi status stok. Oke, kita mulai saja sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, di sini teman-teman sebenarnya untuk setiap rumus di Excel kita tidak perlu menghafal, karena ada panduan pengisiannya di sini. Kalau kita lihat ya, ada panduan pengisiannya. Nah, panduan pengisian ini sama dengan rumus if yang sudah saya tuliskan di sini ya. Oke, kita mulai dengan logical test. Logical test ini adalah apa yang akan kita uji. Oke, nah yang kita ingin cari tahu kan apakah
Aqua mineral 220 ml ini masih tersedia atau sudah habis. Nah, untuk menentukan apakah masih tersedia atau sudah habis, itu kita membandingkan dua data. Data stoknya pada saat hari ini dibuka adalah 500. Kemudian terjual 134. Artinya Aqua mineral 220 ml ini akan berstatus masih tersedia jika jumlah yang terjual hari ini itu lebih kecil dari stok yang tersedia. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam logical test atau apa yang ingin kita uji. Oke, maka cara mengisinya adalah seperti ini. Kita klik saja di sini 134 atau stok yang terjual. Oke, kita tuliskan tanda lebih kecil ya, kita tuliskan tanda lebih kecil. Oke, tanda lebih kecil. Lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari stok yang tersedia. Caranya kita klik di sini, di stok yang tersedia kita klik. Nah, dengan seperti ini kita bisa membaca bahwa yang ingin kita uji itu apakah C4 itu kan ini ya, C4. Nah, apakah C4 angka 134 ini atau stok yang terjual lebih kecil dari D4, lebih kecil dari D4. D4 itu 500, yaitu stok yang tersedia. Nah, artinya apa? Jika stok yang terjual lebih kecil daripada stok yang tersedia, maka status stoknya apa? Karena yang terjual lebih kecil dari yang tersedia, maka status stoknya adalah barang tersebut masih tersedia. Oke. Nah, nilai yang benar itu kita tuliskan pada bagian value if true. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saat ini kita masih berada pada bagian logical test. Kita sudah selesai mengisi logical test dan kita akan masuk untuk mengisi value if true. Itu kita lanjutkan dengan mengetik tanda koma. Di sini ada tanda koma ya, teman-teman. Tanda koma di sini. Teman-teman nanti memperhatikan saja karena settingannya akan bisa berbeda. Ada yang menggunakan tanda koma, ada yang menggunakan tanda titik koma. Nanti teman-teman perhatikan di laptop atau komputer teman-teman, tanda pemisah ini apakah koma atau titik koma. Nah, karena di laptop saya menggunakan tanda koma, di sini saya akan menggunakan tanda koma. Oke. Nah, kita lihat di sini dia berpindah dari bagian tadi yang berisi logical test, kita sekarang berpindah ke value if true. Nah, apa yang ingin kita tuliskan jika apa yang kita uji itu benar? Nah, apa sih yang sedang kita uji? Yang sedang kita ujikan apakah 134 lebih kecil dari 500? Nah, jika benar, maka apa yang ingin kita tulis? Oke. Nah, dalam kasus ini jika memang 134 benar lebih kecil dari 500, atau jika memang stok yang terjual lebih kecil dari stok yang tersedia, itu artinya stok dari barang tersebut masih tersedia. Maka saya ingin menuliskan, jika itu benar, saya ingin menuliskan tersedia. Nah, cara menuliskan suatu kalimat itu kita harus mengapit dengan dua tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Nah, kita ketik tanda petik 2, terus kemudian kita tulis tersedia. Oke, lalu kita tutup dengan tanda petik 2 lagi. Oke, kita sudah selesai mengisi nilai jika apa yang kita uji cobakan ini menghasilkan sesuai atau benar. Jika tidak sesuai, kita masukkan di value if false. Nah, untuk menuju ke bagian value if false, ini kita pisahkan juga dengan tanda koma. Saya ketik tanda koma, terus value if false, apa yang ingin kita tulis jika 134 tidak lebih kecil. Nah, artinya kalau 134 atau stok yang terjual tidak lebih kecil dari stok yang tersedia, itu berarti status stok dari barang tersebut habis, tidak lagi tersedia. Nah, maka kita tulis di sini habis. Oke, tutup dengan tanda petik 2. Lalu setelah itu kita tutup kurung. Nah, sampai di situ sudah selesai, kita langsung enter dan hasilnya muncul sendiri. Nah, teman-teman mungkin membayangkan
kenapa nggak nulis sendiri aja, nggak usah pakai rumus yang repot seperti itu. Nah, ini karena contohnya datanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi teman-teman bayangkan jika datanya ada ratusan, apakah kita mau mengerjakan satu persatu? Nah, untuk itu kita pakai rumus. Kenapa? Karena dengan menggunakan rumus kita cukup buat satu saja. Untuk berikutnya ke bawah kita cukup copy paste rumusnya. Oke, jadi seperti ini sudah jadi satu rumus. Kita copy, terus kita pilih tempat yang ingin di paste, dari sini sampai ke bawah sini terpilih, kemudian kita klik paste formula ya, kita klik paste formula, artinya kita mengcopy rumusnya, kita copy rumusnya. Nah, semuanya langsung terisi secara otomatis, dan ini juga bisa teman-teman lakukan jika data yang untuk contoh ini hanya sedikit, ternyata teman-teman punya data yang sangat banyak ke bawah ratusan misalnya, itu tinggal di copy, dalam sekejap semuanya langsung terisi. Oke, nah jika kita lihat di sini hasilnya semuanya tersedia. Ini artinya stok yang terjual untuk seluruh dari sini sampai sini, stok yang terjualnya itu lebih kecil dibandingkan stok yang tersedia, kecuali untuk yang paling bawah klub mineral 1500 ml itu stok yang tersedia 50 dan hari ini juga terjual 50, maka status stoknya otomatis akan menghasilkan status habis. Nah, gimana kalau teman-teman ingin kata yang lain atau kalimat yang lain? Nah, silahkan saja, ini tinggal diganti. Ini kan saya contoh saja menuliskan tersedia. Kalau teman-teman ingin mengganti, ya teman-teman tinggal edit saja di sini, atau kita buatkan ulang ya teman-teman. Ini saya delete dulu, saya delete, saya ulang lagi sama dengan if ini lebih kecil dari ini, maka misalnya teman-teman tidak ingin kalimat tersedia, inginnya masih ada, misalnya masih ada, boleh silakan ditulis tanda petik 2, terus masih ada, tanda petik tutup, terus koma lagi, lalu jika tidak sesuai mau dituliskan apa, misalnya tetap habis. Oke, tutup kurung, enter. Nah, masih ada, tadi kan kita pakai tersedia, ini sekarang masih ada. Jadi bebas, teman-teman silahkan mengisi dengan kalimat yang teman-teman inginkan. Oke, kita paste formula ya. Oke, selesai. Ini di sini stok terjual. Nah, ini bisa kita sum ya, kita sum dari sini sampai sini, terus bisa kita copy rumusnya ke stok yang tersedia, formula. Oke, jadi untuk hari ini di toko tertentu ini stok yang tersedia ada 1750 total, dan total terjual 631 dengan keterangan status stok masing-masing barang ada pada kolom E ini. Oke, demikian teman-teman pembahasan mengenai rumus if di Excel. Jangan lupa teman-teman, jika membutuhkan file latihan ini sudah saya sediakan untuk bisa di-download. Linknya nanti bisa dibaca di bagian deskripsi. Jangan lupa juga teman-teman untuk saling sharing di sini di komennya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman yang lain bisa ikut membantu menjawab, silahkan masukkan di kolom komen. Dan jangan lupa juga melihat video-video untuk rumus-rumus Excel lainnya di channel Ala Orang Awam. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.